Saat ini tim penelusuran misteri dunia sedang berada di tol Purbalenyi mau arah ke Garut. Lagi pada istirahat dulu ya. Ini si teteh siapa yang orang Bandung? Ngopi dulu. Kalau mau sampai Bandung harus ngabarin, malas. Halo, assalamualaikum sobat-sobat CP dimanapun anda berada. Kali ini ada yang sedikit berbeda ya. Kita tidak lagi berbicara gunung. Kita tidak lagi. Maksudnya kita tidak sedang membicarakan gunung. Tapi kita mencoba hal baru ya. Dimana kita mencoba menelusuri sebuah tempat yang penuh dengan mitos, juga legenda-legenda dari masyarakat Sunda secara khusus. Tempat ini juga sangat legendaris ya, yaitu hutan Sancang, juga hutan Kaboah yang terletak di Garut Selatan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ikuti kisahnya. Pada waktu itu kebetulan juga sih ada ini ya, penugasan dari Trans 7 terutama untuk acara Misteri Dunia. Kita jadi sekaligus bergerak ke sana. Ya kali ini agak berbeda ya, karena kita menggunakan sepeda motor. Kalau nggak salah waktu itu berangkat malam-malam, entah jam berapanya gue lupa, mungkin sekitar jam 12 malam ya. Kita mulai bergerak tuh. Tujuan awal itu kota Bandung ya, dengan rute biasanya Depok, Cibinong, Bogor, terus Puncak, Cipanas, Cianjur, Padalarang, Cimahi, Bandung. Ya sepanjang perjalanan ini kita beberapa kali istirahat ya di etapa pertama ini. Kita ketika sampai Bandung itu kita istirahat di Cilenyi, ngopi-ngopi. Ada mungkin sekitar jam 5 sampai jam setengah 6 lah. Terus lanjut lagi ke Dangder sampai ke depan itu markas Batalion 330 Kostrad. Nah, lewat dari situ ada pom bensin sedikit, kita istirahat dulu karena capek ya, ngantuk. Mungkin ada sekitar 2 jam kita istirahat di sini, badan udah agak mendingan, lanjut lagi tuh. Nah, dari sini kita ketemu rel kereta nagrek, terus turun ya, belok-belok kan, jalanan lama seru tuh ya. Nanti kita ketemu pertigaan, terus lurus naik sedikit, ketemu jalan baru, masuk ke hutan-hutan bambu, terus turun lagi ya kan, belok, datar jalanannya, lurus ketemu rel kereta, masuklah kita ke Kadungora. Lepas Kadungora kita masuk ke Leles. Jalanan masih nggak terlalu nanjak ya. Lepas Leles nanti pas mau ke Warung Betey ya, baru tuh ngelewatin gunung, belok-belok, seru deh ya. Udah 10 menit sampai Warung Betey, turun lagi ke bawah sampai kita ke Cipanas, Garut. Ketemu pertigaan, kita ambil yang ke kiri, yang arah ke Cisurupan kalau kita mau naik Gunung Pandayan. Ya di jalan ini ya gimana ya, namanya perjalanan rada jauh. Kita nikmatin aja lah, gue konsentrasi sama jalan karena lepas dari Garut menuju ke Cisurupan itu jalanan udah mulai neliwang-neliwang, nggak karu-karuan kayak Kaciliwung ya, belok.
Ya pemandangannya tuh kadang sawah, rumah, intinya konsentrasi full di sini karena kondisi jalurnya berbelok-belok dan kadang tajam-tajam tikungannya. Ada mungkin sekitar 1 jam sampai ke Cisurupan, dari Cisurupan lanjut lagi ke Cikajang. Itu sama masih kondisi jalannya masih agak belok-belok walaupun banyak lurusnya nih dari Cisurupan ke Cikajang. Hanya saja kiri kanannya ladang-ladang penduduk mendominasi pemandangan. Di belakangnya sebelah kiri tuh apa sebelah kanan ya? Kiri atau kanan ya? Itu kelihatan Gunung Cikuray, terus Gunung Papandayan. Ya. Nah begitu sampai ke Cikijang ya Cikidang sama aja ya. Kita isi bensin, lanjut lagi. Itu ambil pertigaan, kita ketemu pertigaan, kita ambil ke kiri. Dari situ sekitar 10 menit kita istirahat di warung. Di sini cukup lama kita istirahat, sekitar 1 jam lah. Karena pantat udah terasa panas tuh, punggung udah pegel, kaki juga pengen dilurusin ya. Ngopi-ngopi santai, MCK lah gue sempet di situ. Terus lebih kurang 1 jam perjalanan kita lanjutkan lagi. Lepas dari sini lepas dari sini tuh jalanan udah mulai berbelok-belok tajam ya. Ladang-ladang penduduk, kira-kira 15 menit kemudian kita ketemu kebun-kebun teh. Ya karakteristik kebun teh biasa lah ya. Ngelewang-ngelewang lagi. Naik, ngelewang-ngelewang, terus datar, ngelewang-ngelewang, turun. Masuklah ke perkampungan tuh.
Terus dari sini kita mulai menuju ke Gunung Gelap. Nah di Gunung Gelap ini cukup lama ya perjalanan, karena jalanannya variasi, ada yang aspalnya bagus, ada yang aspalnya rusak. Sempet kita kena hujan, pas mau neduh berhenti hujannya. Intinya perjalanan rute yang paling melelahkan itu gua rasa adanya di Cisurupan sampai ke Gerbang Pamengpeuk. Karena nih jalanannya full neliwang-neliwang ya, atau belok-belok dengan tikungan-tikungan tajam, turun naik juga. Aspalnya sebagian nanti ya setelah kita masuk hutan pinus di daerah Gunung Gelap sampai nanti kita keluar hutan pinus menjelang Pamengpeuk itu jalanannya rusak banget. Jadi perjalanan sangat melelahkan. Lepas hutan pinus di sebuah jembatan kita lihat ada truk semen ngeblok dia ya, entah remnya blong, entah supirnya ngantuk, entah supirnya meleng ya, digodain sama jablay. Sempet jalan enggak ya. Lewat dari situ nggak lama kita masuk tuh Gerbang Pamengpeuk. Sempat istirahat sebentar ngambil gambar, lanjut lagi. Sini perjalanan lancar banget. Terus rutenya masih tanda tanya sih ya. Yang jelas kondisi treknya, kondisi jalurnya tuh lurus aja deh. Lurus terus. Mungkin ada 1 jam belok-belok sedikit sampai kita ke pertigaan. Yang ke kanan ke Santolo, yang ke kiri ke Sancang. Kita ambil kiri, lewatin pasar itu, terus lewatin perkampungan, menjelang persawahan. Kalau tangki bensin aman ya, karena di Cikidang itu kita isi full. Jadi di sini tangki perut yang kosong tuh, kita makan dulu. Di warung tuh ada sekitar sejam ngobrol-ngobrol. Kebetulan ibu warungnya senang ngobrol. Ada 3 ibu-ibu tuh, kita ngobrol nanya-nanya lah, dapat informasi dasar mengenai sancang ya. Jadi di sancang itu ada sancang inilah, sancang itulah. Dan di semua tempat itu ada ininya, ada kuncennya. Nah, tiap kuncen itu komersil ya, ada yang komersil, ada yang enggak sih. Tapi rata-rata ya namanya kuncen kita harus ngasih inilah ya. Kita harus ngasih amplop ya. Ada yang sih kelasnya, ada juga yang narik. Nah, gue nggak ngerti dah. Intinya kita dapat informasi dasar, kita lanjutkan lagi menuju ke Tugu Macan. Jalan lurus tuh enak tuh, mulus banget jalanannya ya, bagus. Ya, di sini sedikit senang kita karena udah mau sampai ke ini ya Tugu Macan. Udah sekitar setengah jam tuh di jalanan bagus, kita lewatin sawah, terus kebun-kebun karet, ngelewang-lewang sedikit, lurus lagi kebun-kebun karet, kita ketemu Tugu Macan.
Nah, ternyata tugu macannya tuh ada dua. Bukan tugu macan pertama. Jadi habis tanjakan itu, jadi turunan nanjak. Ya kira-kira 5 menit kita ketemu nanti sebelah kanan ada tugu macan. Ternyata bukan yang itu ya. Di depannya lagi. Kira-kira jarak masih 1 kiloan lah ke atas itu kebun-kebun karet ya pinggirannya. Mungkin areanya PTPN. Karena ini bukan tugu macannya, kita lanjutin lagi tuh. Jalan lewat kebun-kebun karet, juga ada rumah-rumah warga ya. Nah, di situ kita nanti ketemu tugu macan yang kedua. Masuklah kita ke areal tersebut. Dari tugu macan 2 ini kita masih ngelewatin kebun-kebun karet. Mungkin kira-kira 2 kilo ya. Kita itu lurus aja sih ya, belak-belok sedikit aja. Mungkin kira-kira 10 menitan ya. Karena kita jalannya nggak ngebut, kita sampai perkampungan warga tuh. Nah, di perkampungan warga juga sekitar 10 menit sampai kita ketemu gapura, lurus lagi naik. Kita mampir dulu di warung di sini. Ada, kita nanya-nanya lah, bisa nggak sih nginep di Sancang dan segala macem. Mungkin ada sekitar sejam kita ngobrol-ngobrol di warung, menggali informasi, naik lagi lewatin kebun-kebun warga, turun sampai kita ke gerbang Sancang. Hah? Enggak. Nah, di sini kita ketemu orang tua ya, nggak taunya dia salah satu kuncen. Ternyata dia juga ini punya lahan untuk parkir. Udah kita parkir di situ, terus ngobrol-ngobrol tuh. Sampai sekitar jam 4 sore, kita ngobrol-ngobrol ke jam 5. Nah, setelah dapat informasi cukup, kita coba untuk survei tempat dulu, survei lokasi. Karena kita udah dapat satu narsum nih, yaitu Abah Usep kalau nggak salah namanya. Di tempat Abah Usep ini cukup lama kita ngobrol-ngobrol, ngopi. Terus setelah puas, mulailah kita memasuki areal Sancang. Nah, kita nggak jadi parkir motor di situ tuh. Nah, begitu masuk Sancang tuh, ya apa ya, udaranya sejuk banget karena memang hutan ya, hutan heterogen, dan kemungkinan besar gue yakin masih banyak hewan buas di sini. Belum ada energi apa ya, dalam artian waktu itu biasa-biasa aja, walaupun kita memang datang ke sini itu untuk ngulik lah ya, bisa dikatakan untuk mencari berbagai info lah tentang legenda, mitos, juga apa ya, cerita rakyat dari masyarakat Sunda pada umumnya ya, pada khususnya maksudnya tentang muksonya Prabu Siliwangi di hutan Sancang, atau tepatnya di daerah Kabupaten. Di sini awal-awal nggak ada apa-apa lah ya, biasa aja. Sempat ketemu beberapa pengendara yang dari pantai. Nah, di tengah-tengah hutan Sancang ini kita istirahat sebentar.
Pemirsa Misteri Dunia Trans 7, kali ini tim penelusuran sedang berada di lokasi atau di jantung dari hutan Sancang yang terkenal sebagai tempat mukso dari Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya. Legenda ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sunda secara khusus dan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Mari kita gali berbagai cerita, juga keterangan dari mitos-mitos, juga kesaksian yang pernah dialami oleh para pengunjung, juga penduduk asli, dan tentunya oleh ahli spiritual yang sangat memahami lokasi ini. Arya Sena langsung dari hutan Sancang, Garut Selatan melaporkan. Lagi di mana kita? Lagi di mana? Hutan Sancang. Pantai apa namanya? Ciporeang. Ciporang. Ciporeang. Susah amat ngomongnya, gue lupa mulu. Ciporeang. Tadi gue di sana mau ngomong itu. Wah, ntar kalau salah ditonton sama jutaan orang nggak enak. Ciporeang. Kita lagi ada di Ciporeang, pinggiran hutan Sancang ya, di Garut Selatan. Gimana Bang Cile, perjalanan kita asik nggak? Jam setengah 12 dari rumah sampai sini jam 4 pagi. Jam 4 sore ya. Itu kita berapa kali tidur di jalan itu? Satu kali sih. Banyak ngupeknya, banyak ngopinya. Kameramen baru bangun nih. Mana nih? Kameramen kita baru bangun nih, baru cuci muka. Sini, Bang Hoer. Sapa dulu ini. Bang Hoer. Maklum, bujangan. Pakainya ganteng terus. Kalau yang udah laku kayak kita mah slow ya. Habis ini kita akan menuju ke Kayu Kaboa. Sebelum kita berangkat ke sana, nanti Ridwan ngambil dulu gambar karang gajah pakai kamera. Pakai handphone nggak dapet, kurang bagus. Mudah-mudahan misi hari ini berjalan lancar. Penelusuran langsung di lokasi hutan Sancang, Misteri Dunia Trans 7. Malam ini tim terjebak hujan di tengah-tengah hutan Sancang ya. Ya, kebetulan kita buat bivak perlindungan itu cukup baik karena memang ada bekas warung ya yang masih cukup bagus atapnya, dan sekelilingnya kita lindungi dengan plastik. Kita tunggu apakah ada penampakan yang bisa kita saksikan. Hujannya mendadak sekali ya. Ya, mudah-mudahan setelah hujan kita bisa melakukan penelusuran. Kita sedang ada di dalam hutan Sancang ya. Kita jelajahi setiap jengkal hutan Sancang. Inilah kondisi hutan Sancang. Terasa sekali energinya,
luar biasa ya. Ya, kita akan terus masuk ke dalam nih ya. Kalau ke hutan Kaboa malam-malam tuh pasang, jadi kita nggak bisa masuk. Jadi kita di dalam hutan Sancang aja, karena memang energinya juga luar biasa. Di sini menurut keterangan penduduk sih, sebagian ada yang mengatakan sarang jin lah ya. Ada yang jin muslim, ada juga jin yang kufar, itu sih terlepas. Ini ngomong-ngomong dari tadi merinding ini, kayak ada sesuatu nih. Wah bener nih, nggak tahu apa nih ya. Ini bulu kuduk merinding ini pemirsa. Kita tepat di tengah hutan ini, susah nih jalannya ini. Memang kondisinya rasa sekali magisnya ya. Ya. Terus kita masuk ke dalam hutan. Ini jalannya masih agak enak ya. Sebentar lagi kayaknya udah mulai besek-besek kita. Wah, lihat teman-teman. Auranya luar biasa ya. Wah, nampak. Terasa nggak energinya, Wan? Mantap energinya. Oh, tadi kayak ada. Tadi kalau pemirsa bisa lihat ada sosok tinggi besar ya. Seperti apa ya? Mungkin. Apa itu, Wan? Gimana? Diam. Itu kelihatan nggak, Wan? Iya. Ada yang goyang-goyang nih. Cek. Kita lihat pemirsa, apa ini yang goyang-goyang ini? Bisa dilihat gak? Itu ada pohonan sendiri goyang itu. Seperti di apa ya? Kalau ini digoyang-goyang oleh sebuah kekuatan. Kamera ngeblur. Kamera langsung ngeblur ya. Kita lihat sebentar pemirsa. Itu bergoyang-goyang dengan keras dari atas pemirsa. Wah, berhenti. Sama Ridwan. Itu bukan angin itu, soalnya ini kalau angin kayak gini nih, Man. Beda ya. Tuh, goyangan angin tuh. Ya inilah hutan Sancang ya teman-teman ya. Memang bukan isapan jempol. Yuk kita menuju ke pantainya. Kita harus hati-hati ya. Awas, Wan. Oke. Nanya kalau nanya ya. Lupa Wan sekali lagi Bang. Iya. Lupa itu teh. Di sini aja ya. Set masih nyala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Abdul Latif. Iya, Warga asli Sancang. enggak. Tapi udah lama di sini. Tapi tahu ya. Ada tentang tulisan. Ya, yang tahu-tahu, yang enggak, tergantung. Sebagai warga, saya bisa katakan. Iya. Apa punya pengalaman pribadi nggak masuk ke Sancang atau itu berangkat bawa surat yang selamat? Kalau berkunjung sih pernah ke bawah, tapi kalau untuk berziarah atau tawasul seperti itu belum pernah coba-coba.
Kalau main ke bawah suka, kalau untuk berziarah belum pernah. Nah, dengar cerita-cerita apa dari pengunjung sekitar Sancang teh? Selain ada keramat tuh ada apa? Ya kata apa yang ngomong-ngomong seperti dari sepuh apa yang ngalamin gitu. Jadi banyak keajaiban di Sancang katanya gitu kan. Ada salah satu orang ya, katanya dia berburu ke hutan Sancang awalnya. Terus lama-lama terus sampai lama dia menemukan apa itu kebun jeruk. Dia petik jeruknya, dicobain, wah manis sekali jeruknya katanya, kata dia. Terus udah gitu dia ngambil sampai penuh tas ya. Udah diambil, si pohon yang itu dikasih tandanya maksudnya mau dicari lagi besok. Nah, akhirnya besoknya udah itu jeruk yang tadi yang dibawa ke tas dibawa ke rumah, emang ada ya, dikasih sama orang-orang, emang rasanya manis. Terus dia pulang lagi ke situ besoknya, pohonnya ada tapi kebun jeruknya gak ada katanya. Orangnya masih ada sih, Kalau untuk tanpa buah sendiri, belum pernah kalau di kebun Kabuang. Pernah yang di bawah itu. Nah, ada pengalaman apa? Paling ngambil sama orang-orang Bandung. Enggak. Belum pernah. Berapa tahun? Udah lama, udah 10 Tahun. 10 tahun. Iya, udah 10 tahun. Selain itu lah, selain cerita tadi, ada nggak sih cerita yang berhubungan dengan misalnya nyong bodas? Oh, kalau mau bodas sih, aduh takutnya apa ya dibilang gitu. Kalau cerita-cerita sih ada, cuman takut apalah mitos apa sih. Gitu. Pernah dengar ada dari orang Tasik yang suka kesini. Jadi kalau dia udah atau udah jadi suhu apalah gitulah. Jadi dia mah kalau berjalan tuh suka naik harimau gitu. Iya, dari sini dapatnya gitu. Iya, pedagang keliling. Ada sih, ya itu dari Bandung, cuman saudara ya kesini pas bulan Maulid Nabi ya, banyakan. Terus dia mau pulang, pas pulangnya itu ya bawa mustika, seperti bawa butiran merah putih gitu ya. Dapatnya katanya di saung di mana saung yang itu katanya di sini yang namanya, saya belum pernah berkunjung ke situ. Tapi yang ada di Leuweung Sancang. Iya, yang di Leuweung Sancang. Ya dia bawanya butiran seperti ya sebesar beras lah, lebih putih merah. Sempat dilihatin sama saya. Orangnya masih ada sih, orang Bandung. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Pemirsa Misteri Dunia Transujud, di belakang kita nampak Karang Gajah, sebuah lokasi yang juga sangat diramatkan di Sancang Sumedang. Tapi tim mengalami kendala untuk mencapai ke sana karena ombak sedang pasang, sehingga kita tidak bisa mencapai lokasi tadi. Ini tepat di tepian pantai selatan, jadi memang ombaknya cukup berbahaya jika kita memaksakan diri menuju ke sana di saat pasang. Area
Sena melaporkan langsung dari Sancang Sembilan. Ya pemirsa, nampak di depan kita Karang Gajah, sebuah lokasi yang juga dikeramatkan yang berada di sekitaran hutan Sancang ini. Hutan Sancang ini berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia atau biasa dikenal dengan Pantai Selatan. Dan Karang Gajah merupakan salah satu lokasi yang juga sangat dikeramatkan oleh para pengunjung spiritual dan pelaku-pelaku tirakat lainnya. Entah ada karomah apa ataupun khasiat apa sehingga banyak orang yang datang mengunjunginya. Dilihat dari situasinya, dilihat dari lokasinya, tempat ini sepertinya cukup sulit untuk dicapai. Khusus untuk Karang Gajah, menurut informasi kita harus menyeberangi sebuah sungai yang cukup besar dan tidak bisa dilewati jika sedang pasang. Jadi sepertinya memang cukup beresiko ya. Dan tempat itu juga sepertinya mengandung kekuatan magis yang cukup tinggi. Selain itu, kita bisa menyaksikan deburan gelombang yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kebetulan saya dengan siapa ini? Fitriadi. Fitriadi. Ya, Fitriadi. Fitriadi betul di sini sebagai ketua RT bukan? Betul. Betul. RT berapa di sini ya? Kebetulan kalau di sini RT 03 RW 06. Iya. Desanya Desa Sancang. Oh iya. Berarti putra kelahiran Sancang ya. Asli banget. Asli banget. Jadi ini ya. Hutan Sancang ini atau Lulung Sancang ini kan sudah sangat terkenal. Iya. Bukan hanya dari masyarakat Sunda aja, tapi juga terkenal di Indonesia. Atau nggak sedikit-sedikit, kenapa sih hutan ini bisa menjadi keramat? Gitu. Kalau cerita dari orang tua dulu. Kalau saya pribadi kan asli orang sini, asli keturunan sini. Pasti sedikit-sedikit pasti tahu tentang masalah daerah sini. Atau kenapa sih banyak pengunjung yang jarah? Apa artinya yang jarah ke sini? Pasti ada tujuannya. Masalah jarah bedakan sama jaroh gitu kan. Nah, kalau jaroh itu kan seperti kita ke kuburan-kuburan. Kalau jarah ini kita kan carinya petilasan. Ya konon kata-kata orang tua, yaitu ini kan kata-kata orang tua gitu kan. Kalau saya kan sebelum saya lahir pasti orang tua duluan yang tahu tentang masalah Leuweung Sancang atau tempat penjarahan Sancang gitu kan. Jadi paling sedikit saya bisa mengutarakan sedikit-sedikit. Takutnya yang saya utarakan takut ada yang salah atau yang benar, yaitu mohon dimaklumkan gitu. Namanya juga masih muda belum berpengalaman gitu tentang masalah cagar alam atau Leuweung Sancangnya gitu kan. Kebetulan kalau saya pribadi di sini, asli di sini, tapi banyak yang sering-sering itu kan yang ngobrol-ngobrol tentang masalah Sancang itu apa, tujuannya apa gitu kan. Terus bagaimana orang-orang dari luar ke sini tujuannya mau apa gitu kan. Kalau tujuan orang-orang itu variatif sih. Kadang-kadang ada yang wisata, kadang-kadang ada yang jarah, ya tergantung kepribadian masing-masingnya gitu kan. Ya. Kalau di dalam hutan Sancang ini yang nggak tahu itu tempat petilasan ataupun tempat spot-spot ziarahnya apa aja spotnya? Kalau yang saya tahu, kalau di dalam gitu kan, yang saya tahu gitu kan, ini sesuai bukti dan kenyataan gitu di lapangan. Itu seperti bekas-bekas peninggalan atau tahulah kalau dibilang itu bekas karun-karun dahulu gitu kan. Jadi ini tempatnya apa kok mas banyak gitu kan. Saya tidak bisa mengutarakan satu persatu, takutnya salah. Cuman tergantung orangnya aja. Kalau
saya mau tidur di sini, enaknya nyaman di sini, ya udah di situ aja gitu. Asalkan ada di lingkungan hutan sancang. Dan dipercaya di sana. Sendiri pernah nggak berkunjung ke salah satu tempat-tempat yang ada di sini berkeramat? Saya pribadi kadang-kadang pernah gitu kan, pernah nganterin gitu kan. Nganterin itu kalau nggak salah ada yang rombongan, ada yang satuan, tergantung orangnya kesininya aja gitu, yang mau ditemenin atau enggaknya gitu kan. Kadang pernah gitu kan ke suatu tempat, cuman tempat itu paling yang saya arahkan yang aman aja gitu. Itu ada nggak cerita-cerita dari para pengunjung yang sendirilah selama berada di salah satu spot-spot yang mistis itu mengalami kejadian-kejadian yang berbau sakral itu kan, kejadian yang berbau gaib? Oh, pernah. Bahkan itu waktu itu kan saya juga pernah nemenin gitu kan, pernah. Ada. Jadi bukan yang kita ngada-ngada, tapi asli pengunjungnya yang bicara gitu kan. Bahwa tempat ini gini, ada yang gini. Ya udah, mungkin itu mah sudah orang-orang di Sancang gitu kan, yang punya di Sancang gitu kan. Namanya kita kan manusia nggak tahu gitu kan. Di dalam hutan Sancang ini pastilah banyak-banyak gaib-gaibnya gitu kan. Apa itu yang diceritakan ilmunya itu? Ya seperti kalau pernah saya bilang, kalau dulu kan pernah saya tanya gitu kan salah satu pasien, ada apa gitu kan, dan kenapa pulang. Saya melihat sesuatu seperti harimau gitu kan, cuman sekilas. Langsung dia bilang, kenapa pulang? Ya ada harimau gitu kan. Tapi enggak kenapa-kenapa, ya enggak lah. Ya. Tapi baik-baik saja, alhamdulillah baik. Oh, itu aja gitu kan. Terus baik dari luar situ ada juga gitu kan. Seperti ada lelucon-lelucon gitu kan. Yang mainin apa, yang mainin selimut atau yang kaki gitu, ada aja. Namanya juga di hutan gitu kan. Diusilin gitu lah ya. Diusilin, pasti ada. Nama juga di tempat cara gitu kan. Kalau masalah itu kan tergantung kitanya aja kalau tempat cara. Kalau niatnya kita yang lain-lain, yang pikirannya kotor-kotor, ya mungkin lain lagi ceritanya gitu kan. Tergantung kitanya aja kalau jarak ke Sancang ini. Selama menjabat sebagai ketua RT Ya. wilayah, pernah nggak sih dengar ada misal pengunjung yang celaka karena mungkin tidak sopan atau apa? Oh, pernah. Pasti saya kan sebagai ketua RT di sini pasti sangat-sangat mengetahui terhadap lingkungan gitu kan. Pasti terdepan kita harus mengetahui. Kalau pertama, kalau di kejadian di alam sih tidak bisa diprediksi gitu kan. Tergantung ada yang main, tergantung ada yang jarah. Kadang-kadang ada di luar dari situ juga ada. Kadang-kadang kalau masalah sama juga yang mati gitu kan, siapa tahu gitu kan, itu kan hanya Allah yang menghendaki gitu masalah mati. Cuman itu kebetulan saja gitu. Kadang-kadang waktu dulu saya pernah pribadi sebelum menjabat sebagai ketua RT di sini, waktu saya nganterin tamu, kadang-kadang melihatnya orang yang mau meninggal sampai di bawahnya gitu kan. Itu di lokasi mana? Di sekitaran Sancangnya? Sekitaran Sancang gitu, di sekitaran Sancang sampai di bawahnya ke sini gitu kan. Jadi sangat-sangat mengetahui. Ada juga kalau yang ceroboh, yang di pantai, sering gitu kan. Itu tergantung kitanya aja. Kalau ceroboh-ceroboh ya pastilah gitu. Makanya saya anjurkan kepada pengunjung atau kepada yang mau ziarah,
harus ada pendamping. Itu harus ada pendamping. Nama juga kan alam, hutan, apalagi ini cagar alam. Cagar alam ini kan istilah nama luas. Jadi belum bisa diketahui semuanya. Gitu. Kalau untuk ini ya, yang selain hewan asli, ada nggak hewan gaib akan berbentuk hewan gaib selain asli? Oh, kalau masalah gaib yang saya tadi ceritakan, Yang itu aja harimau. ya harimau seperti makhluk rupa, seperti menggambarkan, jadi menyerupai seseorang gitu kan. Ada yang gitu, ada. Bahkan jangankan tamu atau pasien, kadang-kadang dari teman pribadi saya pernah lihat sesuatu anu-anu. Ya udah mungkin itu mah kerun-kerun di sini gitu kan. Asalkan jangan kita yang ganggu gitu kan. Ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan? Kalau masalah waktu sih identik gitu kan. Nah, namanya juga pasien, terkadang kan berangkat sih mau target hari yang mau ditentukan, tahunya macet atau enggak, jadi harinya besoknya lagi gitu kan. Kalau ke sini ya bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Saya pribadi gitu di sini bebas-bebas aja. Jadi enggak terlalu ada yang dipantang kalau ke sini. Kalau menurut pendapat A, secara pribadi aja. Ya. Sanjang 9 sama sanjang 4 itu ada perbedaan signifikannya di mana sih? Kalau masalah sancang, nah itu kan jadi bahan perbincangan, Pak. Sampai dulu sampai sekarang gitu kan. Jadi kalau nggak dibenerin, takutnya salah ke depannya. Apa sih? Sancang 9, sancang 4, sancang 5, atau sancang sekian-sekiannya. Tapi kan tahu-taunya sancang itu satu kan, gitu kan. Yang beda itu cuman kecamatan, kabupaten, cuman desa gitu kan. Kalau sancang itu satu, gitu kan. Nah, terus kalau sancang itu pangjarahan cuman di sini doang. Ya, apa yang dikatakan orang sancang 1, sancang 2, sancang 3, saya penjara mau di sancang 9. Padahal sancang masih itu aja. Masih satu cagar alam. Iya kan? Masih satu cagar alam. Cuman apa sih yang membedakannya? Misalnya sancang 9 itu kalau dulu itu saya tanya-tanya itu updeling perkebunan. Bahkan dari sini sebelum Pamengpeuk itu udah sancang. Ada PTPN, sancang 1, sancang 2. Kenapa di situ ada SDN 1, sancang 1, SDN sancang 2? Coba gitu kan. Nah, jadi biar nggak salah paham gitu. Namanya juga kan pasien-pasien yang kita pasti kalau yang kita nggak diterangin pasti dia nggak tahu gitu kan. Nah, itu masalah sancang. Kalau sancang tetap sancang 1. Tempat jarahan untuk semua. Itu ngomong-ngomong tongkatnya keren, ah. Oh, ini kebetulan nih tongkat, ya kalau dibilang ini tongkat sejarah sih ya. Ya, kalau ini tongkat sejarah. Kalau dibilang ini masih kental sama budaya sancang. Jadi kalau enggak, misalnya kalau ke sancang kalau enggak bawa kayu kabua pasti belum ke sancang. Ini ciri khasnya gitu kan. Jadi Ya, kayu kabua ya? Iya, ini kayu kabua. Ini kental ini dengan namanya, sesuai dengan namanya. Ya. Sampai gambarnya maung itu lah ya. Iya, sampai gambar maung gitu kan. Nah, ya kan identik gitu kan sama, masa namanya sancang kalau ininya kelinci gitu kan. Sama ini ya. Iya. Yang Prabu lah ini. Iya, kita mah harus identik gitu kan, harus identik, harus sama gitu kan. Oke, yang terakhir ya. Nah, itu untuk hutan Kabua. Iya. Sendiri pernah punya pengalaman mengantar tamu ke sana, terus di sana ada kejadian apa? Hubungan mistis aja gitu. Dari tamu atau dari ayah. Nah, pasti saya pribadi di sini
sangat mengetahui masalah pengalaman, pasti ada aja gitu kan. Kalau pernah dulu itu kan saya pernah nganterin atau sama temen, kadang-kadang ada yang kesurupan. Itu asli itu gitu kan. Jadi tahulah penyebabnya apa, cuman tahu cuma urusan gaib-gaib gitu kan. Itu biasanya kalau kesurupan dia seperti ngeong kah atau harimau atau seperti ular atau teriak-teriak kalau kesurupan? Kalau saya lihat, kalau saya kebanyakan seperti harimau. Seperti harimau. Karena konon ya Kak, menurut dongeng ya, Yeah. menurut cerita, katanya sih di Sancang itu memang pohon-pohon yang ada di sana, terutama Tangkala Kabo ini memang jelmaan dari pengikut yang Prabu, bahkan di salah satu tangan juga katanya yang Prabu juga di situ. Nah, tapi ini kan cuman cerita. Dongeng ya. Ya, kalau dongeng, kalau sejarah mungkin yang di atas yang punya. Kita mah cuma bahan cerita aja gitu kan. Saya paling mengutarakan sedikit-sedikit. Kalau banyak-banyak salah. Malum gitu ya, takut salah. Kalau masalah kayu kabua itu kan pernah ketukan orang. Apa sih asal usul dari pohon kayu kabua itu? Nah, pasti itu kan, itu pertanyaan semua gitu kan. Nah, paling sedikit saya, ini kan cerita dari orang tua, pasti sebelum saya pasti orang tua dulu gitu kan. Kalau itu pohon kabua itu, kalau cerita dulu itu pohon pancawarna. Nah, pohon pancawarna. Jadi sebelum kabua itu pohon pancawarna. Kenapa sih sekarang jadi pohon kabua? Nah, gitu kan. Kata Atan bilang kan itu kesampai yang Prabu, dongeng Prabu gitu kan. Nah, paling saya mengutarakan itu waktu dulu kata orang tua sih, tapi gak tahu ke belakangnya apa gitu. Cuman ini mah cerita dari orang tua aja. Masalah benar dan salahnya mohon saya perbaiki gitu kan. Kalau dulu itu pohon kayu kabua emang dari prajuritnya Eyang Prabu, termasuk Eyang Prabu gitu kan. Yang dulu lari ke Sancang, ke tempatnya yang arah Cibako itu. Nah, di situ dia menghilang tanpa jejak. Nah, jadi sebut kalau bahasa Sundanya buah-buah ayak, buah-buah ewe. Nah, itu jadikan kayu kabua. Itu aja. Asalnya dari buah-buah itu lah. Iya. Buah-buah ayak, buah-buah ewe. Jadikan itu. Kalau dulu tuh tangkal kayu pancawarna. Gitu kan. Terus jadi nambah. Ayo, silakan, nggak apa-apa. Paling saya nambah situ. Untuk para peziarah itu ada ritual khususnya nggak? Mungkin banyak bawa apa yang harus dilakukan, yang harus disediakan di lokasi. Kan kalau jarak itu masalah kepribadian. Kadang-kadang kepribadian pribadinya tidak tahu orang, gitu kan. Nah, masalah kepribadian itu tergantung gitu kan niat. Nah, niat kita mau jarak ke Sancang, cuman dia mau ikhtiar, saya mau bawa sesajin gini, ya tergantung merekanya aja gitu. Oh, tergantung pengunjungnya. Iya, jadi enggak harus jeruk kunci, harus gini, enggak. Apalagi dia udah terasa, udah berjalan dengan baik kehidupannya, mungkin udah berjalan dengan baik gitu. Kepercayaannya udah kental. Iya, mak, kepribadian aja, mau bawa apa aja terserah gitu kan. Jadi enggak syarat terpaksa. Ada nggak yang berhasil terus kembali lagi ke sini selamatan? Wah, sering. Biasanya apa aja di sini selamatan? Apa tawasulan? Kalau boleh, kalau di sini kan seperti tawasulan, terus selamatan, terus kalau bisa bagi-bagi ke fakir miskin secara sosial di lingkungan atau apa gitu kan, yang bisa manfaat, yang menjadi berkah gitu kan. Yang terakhir pesan untuk para pengunjung, karena ini adalah daerah cagar alam, Iya. hutan lebat yang mungkin berbahaya apabila tidak oleh para pendamping. Kebetulan saya pribadi sebagai RT 03 RW 06
khususnya di area Desa Sancang, cagar alam. Ya, saya himbau kepada pengunjung atau peziarah yang mau ke Sancang, misalnya kalau secara pribadi apalagi belum tahu, mohon harus ada yang bisa mendampingi. Namanya juga kan ini hutan cagar alam yang sangat kita lindungi, gitu kan. Jadi jangan sampai tidak ada hal yang tidak diinginkan, gitu kan. Mohon saya gitu. Karena mungkin di dalam masih banyak hewan buas ya. Iya, namanya juga alam nggak bisa diprediksi. Nah, gitu kan. Ya. Kalau gitu terima kasih. Ya. Yuk, nambah lagi tuh. Resep. Ayo resep ngobrol.